Ya, baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut maklumat Gubernur Sumatera Selatan terkait perubahan aturan jam pengisian BBM bersubsidi jenis solar di Kota Palembang. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Supriyadi, selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Pak Supriyadi. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabarnya ini Pak Supriyadi? Alhamdulillah hari ini masih baik-baik, Mbak, sehat, Mbak. Baik, tentunya sehat dan semangat ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis siang Bapak. Ini untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak. Bagaimana ditanggapan Bapak selaku Ketua APTRINDO Sumsel terhadap maklumat Gubernur Sumatera Selatan ini mengenai peraturan pengisian BBM jenis solar bagi kendaraan angkutan barang ini Pak? Jadi menanggapi surat edaran Gubernur mengenai pengisian BBM itu, sudah beberapa hari ini, Mbak, kita sama-sama tahu untuk mendapatkan BBM jenis solar itu memang luar biasa sulit. Dan dari hal itu sebetulnya sangat merugikan dari pihak kami, pengusaha truk, dan tentunya dari sulitnya kelangkaan solar ini bukan keterlambatan dan kurangnya apa solar ini menyebabkan tidak bisa kita bekerja seperti biasanya. Yang lebih ini lagi, kalau kita ini kan posisinya tidak selalu mengerjakan hal-hal yang berkaitan di apa namanya angkutan dalam dan luar kota aja. Yang lebih berini lagi di ekspor dan impor kita ini agak tersendat ini, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Supriyadi. Kalau untuk sejauh ini Pak, apakah maklumat yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan tersebut sudah disosialisasikan ini Pak dengan cukup baik kepada para pengusaha ataukah dengan sopir angkutan sendiri? Kalau untuk sosialisasi, begitu surat edaran ini diterbitkan, kita langsung menjalankan itu, Mbak. Dan untuk sosialisasinya mungkin nggak ada, kita langsung langsung gerak ini, Mbak. Begitu ada aturan yang baru itu pengisian BBM dari jam 10 malam sampai ke jam 4 pagi itu ya itu yang kita lakukan, Mbak, sekarang. Oke, baik Pak. Nah, tadi juga sudah Bapak sempat katakan bahwasannya dampak dari peraturan jam dari untuk pengisian BBM jenis solar ini mengganggu distribusi dari barang di wilayah Sumatera Selatan sendiri. Apakah dari keterganggunya distribusi barang di wilayah Sumatera Selatan ini menyebabkan meningkatnya harga di beberapa komoditi barang tersebut, Pak? Kalau ini sekarang kan memang belum terasa terlalu ini ya, Mbak, ya, mungkin memang masih peralihan dari kelangkaan BBM yang seperti biasa kemarin, yang biasanya kita bisa ngisi siang dan sekarang dialihkan untuk mengisi malam hari itu belum begitu terasa, tapi mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan kemungkinan besar pasti terasa, Mbak, karena pertama eh, sopir-sopir kita itu kan mengeluh, Mbak, karena tahu sendiri kita untuk pelaku kegiatan angkutan pelabuhan ini kan ada jam kota yang harus kita jalankan juga. Jadi mobil-mobil kita itu baru bisa masuk ke dalam kota itu pukul 21. Setelah pukul 21 kita kan harus pulangkan dulu kontainer yang kosong, baru setelah itu ngantri BBM lagi sampai jam 4 pagi, itu pun kalau kebagian. Dan ada beberapa memang yang nggak kebagian karena kurang waktu yang disiapkan itu. Nah, itu berimbas ke kesehatan driver-driver kita sih, Mbak. Itu mungkin, Mbak, yang sekarang ini mungkin nanti akhirnya kan imbasnya di waktunya yang kurang itu, akhirnya pasokan barang juga berkurang, Mbak.
Oke, baik. Nah, berarti ini selain untuk berdampak dari distribusi barang dan juga ada beberapa dari kenaikan komoditi barang tersebut, ini juga berdampak bagi kesehatan dari driver sendiri ya, Pak ya. Nah, lalu dari pandangan Bapak sendiri ini selaku Ketua Aprindo Sumatera Selatan ini sendiri, kalau untuk kesiapan dari SPBU sendiri menyediakan BBM jenis solar ini bagaimana, Bapak? Jadi begini Mbak, kita ada usulan karena kita geraknya di seputaran pelabuhan. Di seputaran pelabuhan ini ada di Jalan RE Marta Dinata itu satu SPBU. Satu lagi di Jalan Arozak itu ada satu SPBU lagi. Nah, kita berharap di dua SPBU itu bisa ditambah pasokan solar dan bisa didapat untuk istilahnya untuk mengurai kemacetan. Kalau bisa di dua titik itu bisa dibuka 24 jam, Mbak. Supaya semua ini kan intinya di pasokan solar. Kalau pasokan solar kita terjaga, artinya nggak ada itu Mbak kemungkinan macet atau apa itu. Nah itu kita berharap di situ Mbak. Mudah-mudahan Bapak Gubernur dan stakeholder yang terkait di masalah BBM, Pertamina, dan SKK Migas dan yang lain-lain itu bisa mendengarkan keluhan kami dari pelaku angkutan pelabuhan ini, Mbak. Gitu, Mbak, kira-kira. Oke. Oke, baik Pak. Nah, lalu dari Aprindo sendiri nih Pak, untuk memastikan bahwa anggotanya sendiri mematuhkan dari ketentuan pengisian BBM solar sesuai dengan maklumat yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan ini tanpa mengganggu jadwal pengiriman itu bagaimana Bapak? Oh, mengikuti surat edaran, udah pasti kita pastinya udah nggak bisa secara maksimal bekerja seperti yang kita harapkan bersama ya, Mbak. Karena dari waktu pengisian BBM itu aja kita sudah hilang 1 hari. Jadi artinya 1 hari kita sudah nggak bisa mendistribusikan barang-barang dari dan ke pelabuhan. Artinya kalau 1 bulan ini berjalan seperti ini, kemungkinan kita tuh yang efektif cuma bisa 15 hari kerja, Mbak. Jadi Oke. dari 15 hari kerja itu artinya kan cuma sebagian yang bisa kita angkut dari total kegiatan yang ada di pelabuhan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti dari evaluasi yang sudah berjalan ini kemungkinan ada beberapa hari dan hanya ada beberapa waktu saja yang kondusif ya Pak ya. Lalu ini apakah ada koordinasi antara Aptrindo sendiri dengan Pertamina atau SPBU ataukah dengan instansi terkait ini Pak untuk memastikan ketersediaan solar bagi kendaraan angkutan barang? Sampai hari ini kita belum memang ke Pertamina atau ke SPBU. Cuma kita kan ini lagi rapat-rapat terus, rapat anggota, rapat antar lintas asosiasi ya Mbak ya. Karena asosiasi untuk angkutan barang ini bukan Aprindo aja Mbak, ada yang lain, ada Asperindo, ada Alfi dan Ilpa juga. Yang itu mungkin nanti kita berkoordinasi ke dua asosiasi tersebut untuk merumuskan kira-kira apa langkah apa yang harus kita ambil dari kelangkaan BBM ini, Mbak. Oke, baik Pak. Nah, ini menurut Aptrindo sendiri, apakah kebijakan ini cukup efektif mengatasi masalah yang menjadi alasan diterbitkannya maklumat, ataukah dari Aptrindo sendiri memiliki rekomendasi ini untuk tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan lainnya ke depan? Ya, kalau dari Aprindo sendiri sebetulnya kebijakan sekarang ini nggak terlalu efektif dan memang tidak mendukung logistik nasional kita ya, Mbak ya, karena kita sebagai pelaku ini langsung merasakan hal-hal itu. Mungkin ke depan yang jangka pendek artinya ya di dua SPBU tadi Mbak yang saya sebutkan tadi bisa ditambah pasokan untuk solar supaya mobil-mobil kita dan seputaran pelabuhan ini kan banyak Mbak, mobil-mobil besar itu bukan mobil pelabuhan aja. Ada juga PT Putri itu yang memang banyak juga angkutan mobil-mobil truknya di situ. Kira-kira itu Mbak, supaya bisa diberlakukan 24 jam untuk dua SPBU yang ada Mbak.
Oke, baik Pak Supriyadi. Nah, ini jika kebijakan ini terbukti menimbulkan dampak negatif dan juga tadi sudah Bapak sebutkan bahwa saja maklumat ini kurang efektif untuk dilakukan. Langkah apa ini yang akan diambil oleh Aptrindo untuk memperjuangkan kepentingan anggota selain untuk menambah jam operasional di 2 titik SPBU yang ada di Kota Palembang ini sendiri, Bapak? Ya, langkah pertama tadi kita sudah lintas asosiasi mengadakan rapat, kumpul, nanti mungkin dalam jangka waktu yang tidak lama lagi kita akan beraudiens ke Bapak Gubernur, Mbak, untuk meninjau ulang surat edaran yang ada. Mudah-mudahan itu, Mbak, yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek. Oke, berarti nanti ke depannya akan berkoordinasi langsung kepada pemerintah daerah ya Pak ya. Lalu ini terakhir Pak, Ya. apakah ada harapan dan juga pesan dari Bapak selaku Ketua Aptrindo Sumatera Selatan ini kepada pemerintah provinsi terkait pengelolaan distribusi BBM jenis solar ke depannya? Ya, BBM dolar subsidi ini sebetulnya kan bukan barang baru ya, Mbak, ya, bagi kita. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwasannya memang solar subsidi ini mungkin terbatas di kuota dan lain-lain. Mungkin lagi yang di istilahnya di hulu sana mungkin terlalu apa